ayo kita mau hari-hari ini kita perbaiki dulu. Nomor satu dari keluarga, dari rumah tangga kita. Yesus datang itu membawa pembaharuan. Mari kita masuki tahun yang baru dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup kita. Sekarang anak saya yang paling kecil itu sekarang kakak-kakaknya udah kuliah. Semua kuliah bawa mobil sendiri. Dia bilang, "Mam, kan mereka berdua sudah bawa mobil sendiri. Tapi mereka dulu sampai SMA naik ojek. Jadi kamu harus menikmati proses itu. Tunggu sampai kamu lulus SMA. Naik ojek dulu aja." Garu-garu kepala dia. "Enggak apa-apa, tinggal setahun." Ya, enggak apa-apa, jangan jauhkan anakmu dari didikan, saudara. Supaya mereka itu ya memiliki nilai. Ya, dan saya dulu berpikir saya mau mengakhiri hidup bunuh diri. Kenapa? Karena saya enggak punya Tuhan di hidup saya. Apa yang bisa menjadi jawaban bagi anak-anakmu itu, yaitu mereka harus mengenal Tuhan. Ya, sehingga kita enggak perlu takut ketika anak-anak kita tahu mereka ada Tuhan dalam hidup mereka, maka Tuhanlah yang akan menuntun mereka. Firman itu tanamkan dari kecil. Di mobil, di perjalanan, di rumah, engkau harus ucapkan firman. Ajari mereka tentang takut akan Tuhan. Saya selalu berkata kepada mereka, "Mami tidak bisa awasi kamu 24 jam, tapi Roh Kudus akan mengawasimu." Sehingga saya dulu pernah, saudara, saya bilang sama anak-anak saya, kalau mami pelayanan keluar kota, ada oma di rumah, kamu jangan keluar malam. Oma itu ya deg-degan kalau kamu pulang malam, ada acara sama temen atau apa, ulang tahun. Satu kali saya baru landing di kota Palu, mami saya telepon, "Dep, Enji pergi malam-malam ya jam 7. Saya WA anak saya, "Ji, kamu kemana?" "Ulang tahun temenku, Mam. Udah lama di undangannya." Tapi kan mami bilang kalau mami lagi di luar kota kamu gak boleh pergi. Tapi kan ya masa ulang tahunnya orang disesuaikan sama jadwal pelayanannya mami. Kan dia ulang tahun udah lama. Ya tapi gini aja, ini oma khawatir nanti kamu pulang jam 10 malam di Jakarta itu kan macet ya, saudara. Kita tuh pulang aja jam 8 sampai rumah bisa jam 10, jam 11. Tapi gini aja deh, ya udah mami nggak bisa larang kamu. Di hatimu tuh ada Roh Kudus. Kamu tanya aja sama Roh Kudus, sebaiknya kamu pergi atau pulang. Sudah, saya nggak WA lagi dia. Nggak lama mami saya WA, "Dep, Enji udah pulang." Saya tanya dia, "Ji, kamu pulang?" "Iya, aku putar balik." Puji Tuhan. Kita nggak perlu dengan kekerasan. Ketika anak-anak tahu takut akan Tuhan, hidup mereka akan terjaga di dalam takut akan Tuhan. Ya, kita berdoa dimulai dari kita dulu yuk, suami istri, bapak ibu. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Kita harus lebih dulu diperdamaikan dengan Tuhan. Baru kita bisa memperdamaikan anak-anak kita juga dengan Tuhan. Rasul Paulus bilang, Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Karena Rasul Paulus sudah didamaikan dengan Kristus, dengan Allah lewat Kristus, makanya dia juga bisa memperdamaikan orang lain. Kalau hidup kita belum berdamai dengan Tuhan, mau pelayanan sehebat apapun tidak mungkin berdampak. Mau engkau pengusaha sesukses apapun, hidupmu gak ada dampak apa-apa. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang hidup berdampak bagi kerajaannya. Katakan amin. Ya, kita berdoa, kita bisa melewati 2 tahun pandemi, udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sudah bersaksi bolak-balik. Di masa pandemi kami harus menjual rumah karena tidak ada pelayanan, kami hidup dari pelayanan. Anak saya bilang, "Mam, aku mau kuliah." "Berapa kuliah?" "Mau 70 juta. Aduh anak, kita mau pikir makan aja susah. Kamu di masa pandemi mau kuliah. Kuliah sama tidak kuliah tidak menentukan masuk surga, nak. Ya, enggak usah kamu kuliah. 70 juta, tapi saya bilang kalau Tuhan berkehendak enggak ada yang mustahil. Berdoa saja, tapi ini mami sama papi, kita kayaknya jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo. Enggak tahu mau hidup bagaimana dan tidak tahu pandemi sampai berapa lama.
Ya, kemarin Pak Edward Chen cerita, dia pun mengalami. Ya, kita semua mengalami. Tetapi pandemi adalah ujian dan pemurnian. Orang-orang yang setia berpegang pada Tuhan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Seperti yang semalam saya bacakan, Tuhan berkata, kalau engkau dengan setia mendengarkan perkataanku, aku akan mengangkat hidupmu menjadi terhormat, terpuji, ya, di antara bangsa-bangsa. Saya melihat itu, saudara. Kita sudah hopeless, nggak ada apa-apa. Saya cuma bilang sama suami, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dia Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Hanya semudah Tuhan berfirman, dia membalikkan telapak tangan. Ya, kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah, bangun studio. Di tengah masa pandemi bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Apa yang Tuhan buat? Nggak pernah kita bisa pikir. Ya, saudara, kita melihat apa yang Tuhan rencanakan itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Makanya jangan takut lebih dulu. Tapi orang Kristen kadang tidak bisa melihat Tuhan, mujizat Tuhan. Kenapa? Engkau sudah takut lebih dulu. Ya, ketakutan lebih dahulu. Padahal nggak terjadi apa-apa. Belum tentu kan sesuatu yang kita takutkan itu terjadi. 99% ketakutan kita itu nggak pernah terjadi. Dan benar kemarin dibilang banyak yang mati di pandemi itu bukan karena virus, karena ketakutan. Karena ketakutan. Satu kali ada satu survei dilakukan, saudara. Mereka mau mencoba tentang kuasa perkataan dan ketakutan itu bagaimana bekerja. Jadi ini survei benar. Jadi ada sekelompok anak muda, mereka itu sepakat gini, nanti kalau si teman kita ini datang, sebut saja namanya Dewi, kita ngomong dia sakit ya. Semua sepakat ngomong dia sakit ya. Dari depan kampus Dewi datang, satu temennya ketemu dia, Dewi kamu kok pucat ya, kamu sakit ya? Dia bilang enggak, itu saya enggak sakit, tapi kamu pucat loh. Iya? Masa iya? Dia jalan ke toilet, dekat toilet ketemu teman satunya lagi, dia bilang kamu sakit? Enggak, tapi kamu pucat banget loh. Masa sih? Iya? Iya, kamu pucat loh. Dia masuk ke toilet, dia lihat mukanya, aku pucat ya. Pucat ya, sakit ya, pucat, sakit. Lalu dia mulai imani, saudara, perkataan itu. Dia masuk kelas ketemu beberapa orang teman, mereka ngomong yang sama. Kamu sakit? Enggak tuh, tapi kamu pucat banget loh. Masa iya sih? Dia pikir, saudara, akhirnya ketakutan itu mulai masuk. Saudara tahu besoknya dia nggak hadir. 2 hari kemudian dia masuk rumah sakit. Itu cuma karena, jadi itu survei. Ya, apa yang kita dengar ternyata ketika kita izinkan masuk dalam hidup kita itu bisa mempengaruhi. Dan saya melihat kemarin itu Pak, di pandemi, orang-orang yang kena autoimun itu banyak sekali. Imunnya jadi kacau. Kenapa, saudara? Di tengah masa pandemi mereka berusaha minum vitamin. Itu yang namanya vitamin C 1000, 2000, 3000. Vitamin E, vitamin D. Loh, yang tadinya tubuhnya itu nggak pernah minum vitamin. Tiba-tiba karena corona orang takut mati, dia hantam semua vitamin. Autoimun itu kan satu penyakit, sistem imunnya kacau. Jadi imun tuh menyerang tubuhnya sendiri. Karena dikasih vitamin banyak, dia ketakutan, stres, kena autoimun. Banyak sekali yang saya layani kemarin di Indonesia, terutama orang-orang kaya. Kalau orang miskin mah dia mati juga, puji Tuhan, haleluya. Karena memang hidupnya sudah berat. Ya, benar nggak, saudara? Ya udahlah, mati ya puji Tuhan, hidup ya puji Tuhan. Maksudnya ya mau di apa? Ya termasuk saya sama suami. Kami tuh biasa aja kena COVID 4 kali, semua varian kami coba. Kurang apa coba? Jadi kita ini lulusan COVID bintang 4. Saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau izinkan saya kena, enggak apa-apa, untuk bersaksi. Saya bilang ke suami saya, di masa pandemi ini saya sudah ada satu jumlah yang ditentukan Tuhan akan dipanggil. Kita enggak usah takut. Kalau di antara jumlah itu kita tidak masuk daftar,
Ya nggak usah takut, kita nggak akan mati. Biar kena COVID 1000 kali, nggak akan mati. Karena hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Tapi ada orang Kristen yang ngel ngomong, buktinya banyak yang mati karena COVID. Itu cuma caranya. Yang mati kepleset juga banyak. Itu cuma cara. Tapi bukan COVID yang menentukan. Saya berulang-ulang berpesan begitu. Saudara, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya kena, nggak apa-apa, untuk bersaksi. Yang pertama kita kena, yang Delta itu benar-benar hampir lewat saya dan suami. Saya bilang, kenapa saya kena lagi Tuhan, ini yang Delta? Tuhan bilang, ini varian baru. Jadi kamu harus coba. Itu saudara kita sakit, nggak pakai rumah sakit, nggak pakai obat. Mau beli obat bagaimana? Avigan 15 juta satu strip. Jadi 15 juta, saya bilang kalau kita minum itu obat, yang ada kita mati beneran. Bukan karena COVID-nya, karena megap-megap beli 15 jutanya. Sesek napas langsung lewat. Yang harus kita, saya bilang sama suami saya, ingat loh ya, suami saya sudah nggak bisa makan, iparnya meninggal, umur 48 tahun, nggak ada komorbid, meninggal. Kita kejangkit dari ipar yang meninggal itu. Jadi bagaimana kita nggak takut? Suami saya udah delek-delek. Saya bilang, kalau kita nggak masuk daftar nggak mati. Tapi kalau ada di antara salah satu kita yang masuk daftar itu, siap-siap aja mati itu untung. Amin. Ya, saya bilang sama suami saya, kalau saya mati duluan, ya saya titip anak-anak, kamu boleh kawin lagi, cari yang takut Tuhan. Kata suami saya, yes. Enggak saudara, enggak. Ya, kemarin saya tanya sama suami saya, kalau di sorga nanti orang boleh kawin lagi, kira-kira kamu pilih wanita lain atau tetap saya? Dia bilang, tetap kamu dong. Terus saya bilang, karena saya yang tanya kan. Mumpung gak ada dia, saudara. Ya. Jadi saudara, saya bilang, pokoknya gitu ya. Dia jawab sama saya, iya, kalau aku mati duluan, titip anak-anak, dan kamu tidak boleh kawin lagi. Saya bilang, urusan orang mati dan orang hidup itu beda. Ya, tapi kita harus hidup semati, harus setia, amin. Satu kali ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu, saya istrinya kan udah meninggal, saya nanti kalau di sorga masih ketemu sama istri saya nggak ya? Masih merasa suami istri nggak ya? Saya bilang, Pak, tanya itu yang ada di Alkitab saja, Pak. Saya ini kan belum pernah mati. Jadi Bapak tidak usah tanya yang saya tidak tahu. Saya belum pernah mati, jangan Bapak tanya itu sama saya. Kenapa? Bapak cinta banget sama istri Bapak, sampai di surga aja mau ketemu, sampai mau sayang-sayangan sebagai suami istri. Bukan, Bu, masalahnya kan saya mau nikah lagi nih. Terus saya takut nanti kalau istri baru saya sama istri lama saya ketemu di surga terus mereka berantem. Takut berantem, saudara. Ya, itulah laki-laki ya. Waktu istrinya meninggal nangis alay lebay. Ya, begitu meninggal belum berapa bulan, datang sama saya ngomong gitu orang gereja. Terus akhirnya ya nikah lagi. Makanya saudara, satu kali ada suami itu datang ke kuburan tiap hari bawa kipas angin. Ditanya orang, kenapa Pak? Istri saya pernah ngomong, sebelum kuburan saya kering kamu ndak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas angin ke kuburan, saudara. Maksudnya biar cepat bertobat. Tapi saya percaya di sini semua suami-suami luar biasa, amin. Ya, mari kita saudara sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini jamnya sudah habis. Saya belum khotbah loh ini. Baru pembukaan loh. Ya. Saudara, kita melihat bersama, Yesus itu datang memperdamaikan. Nah, kalau kita itu berdamai dengan Allah, bukankah luar biasa? Wow kan?
Kita hidup menjadi anak kesayangannya. Semua yang kita butuhkan diberi. Apa yang kita mau Tuhan cukupkan. Kalau hari ini saudara berkata, Bu, aku pengen bisnisku lebih baik. Aku pengen rumah tanggaku lebih baik. Dengar baik, Tuhan lebih rindu untuk melihat hidupmu lebih baik. Tuhan lebih rindu untuk melihat rumah tanggamu lebih baik. Tapi seringkali yang menjadi penghalangnya adalah apa? Dosa. Kita nggak sungguh-sungguh menaruh hidup kita kepada Tuhan. Kita melupakan Tuhan dan seringkali menomor berapakan Dia. Mari kita lihat bersama, kita buka lagi 1 Kolose, saudara, Kolose pasal yang pertama. Bukan 1 Kolose ya, Kolose pasal yang pertama. Itu waktu saya tinggal 8 menit, kayaknya jamnya rusak tuh. Ya. Ya, Kolose pasal yang pertama ayat 15 saudara, dikatakan begini saudara ya. Yesus itu ia adalah apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu gambarnya Allah. Saudara, manusia itu selalu membutuhkan figur. Iya apa iya? Kita mau menyembah kalau nggak ada gambar juga kan bingung ya saudara. Tutup mata, bayangkan wajah Tuhan yang muncul sembokong. Nggak jadi doa kita saudara, malah lari ya. Dari awal yang namanya manusia itu butuh figur, wujud yang nyata ya. Karena itu Tuhan berbicara kepada Musa, dia berkata begini, aku menampakkan diri kepada engkau dan bangsa ini tidak dalam rupa wujud. Kenapa? Karena kalau aku menampakkan diri dalam rupa wujud, pastilah bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan wujudku, lalu mereka akan menyembah aku. Padahal itu patung. Dari zaman dulu bangsa Israel itu suka membuat patung yang ada di gambaran mereka sebagai dewa atau Allah yang mereka puja. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak bisa menampakkan diri dalam bentuk wujud karena bangsa itu akan membuat patung yang menyerupai aku. Lalu mereka akan menyembah padahal aku tidak ada dalam patung itu. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel, Allah itu hanya menampakkan diri dalam bentuk api, angin. Tuhan tuh tahu manusia itu butuh figur. Lalu Allah itu muncul ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Dikatakan kenapa? Karena Yesus itu adalah gambar Allah. Saya pernah ketemu saudara dengan seseorang, dia sopir Grab, waktu saya naik Grabnya, saya pelayanan. Dia tanya sama saya, begitu saya masuk dia langsung bilang gini, Ibu Chinese ya? Dalam hati saya, emang saya ini ada tampang Chinese? Iya, tapi kalau gendut sih memang mata saya hilang. Gak usah ketawa kenceng begitu loh. Ya. Terus saya bilang, kenapa Pak emang nggak boleh bawa-bawa ras loh Pak? Lo kalau ibu Chinese berarti Kristen dong, pengikutnya Ahok. Lalu saya bilang, ya kenapa juga Bapak bawa-bawa agama? Pokoknya Pak NKRI itu harga mati, nggak usah lihat perbedaan. Nggak berarti ibu Kristen? Saya jawab, iya. Pertama dia bilang, saya bilang, oh bukan, saya bukan Chinese Pak, saya ini dari Sulawesi. Oh ibu dari Sulawesi, iya berarti Muslim dong. Dulu. Loh kok dulu, sekarang saya Kristen. Oh berarti ibu murtad. Saya diam aja, saya bilang, Bapak ngatai saya apa aja nggak apa-apa deh Pak. Bapak bilang saya murtad, yang penting jangan ngomong saya kafir ya Pak. Karena saya punya Tuhan loh. Ya iya dong Bu, kan berarti murtad. Kalau kita menyebut orang yang dari agama kita pindah itu murtad. Ya iya nggak apa-apa, tapi kita nggak pernah sebut orang itu murtad loh Pak. Karena siapa tahu dia mau berbalik lagi. Terus dia bilang, kenapa ibu murtad? Orang Kristen itu aneh ya Bu. Masa Tuhan jadi manusia?
Terus saya tanya, loh Pak, menurut Bapak Tuhan tuh maha kuasa enggak? Iya, maha kuasa. Tuhan bisa jadi api enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi air? Bisa. Tuhan bisa jadi cahaya? Bisa. Kenapa Tuhan bisa, Pak? Kan dia maha kuasa. Kalau gitu menurut Bapak Tuhan bisa jadi manusia enggak? Agak mikir dia. Terus dia jawab dengan berat hati, bisa. Itu mulutnya Bapak bisa ngomong bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Sekarang saya mau jelaskan kepada Bapak kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan menciptakan segala yang ada di dalam alam semesta ini, Pak. Tetapi yang dikatakan dia ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Manusia itu makhluk paling mulia. Dan saya percaya di agama Bapak pun Bapak setuju mengatakan bahwa manusia ciptaan yang paling mulia. Kenapa? Pohon diciptakan punya raga, tapi nggak punya pikiran. Pohon itu nggak punya otak, dia cuma punya raga. Binatang diciptakan itu punya otak, ya, tapi tidak punya akal budi. Tidak punya akal budi. Cuma punya otak, makanya sejinak-jinaknya hewan, satu saat kalau insting hewannya keluar, dia bisa menjadi galak dan bisa memangsa bahkan tuannya sendiri. Dulu papi saya itu pelihara anjing saudara, tapi buat jaga rumah. Anjingnya dirantai, kami nggak boleh deket-deket. Tapi biasanya kita kalau kasih makan dia aman. Nah satu kali saya kasih makan, saya diserang saudara. Wah, satu badan akhirnya anjing itu dipukulin sama papi saya. Saya melihat ya kasihan. Tapi dia menyerang karena memang dia tidak punya akal budi, tapi punya otak. Kucing itu punya otak. Saudara pukul dia kalau dia nyolong makanan, besok dia ketemu saudara dia tahu ini yang pukul saya. Dia lari waktu lihat saudara. Dia punya otak tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya raga, punya otak, punya akal budi. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Karena itu dikatakan Allah mengasihi manusia yang diciptakannya itu serupa dengannya. Dan agar manusia itu tidak binasa, dia harus turun menunjukkan jalan keselamatan dalam rupa manusia. Makanya dikatakan di sini ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan saudara. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi singgasana, kejayaan, kehormatan itu semua Tuhan yang menciptakan. Hari ini jangan engkau cari singgasana dunia, tapi cari Tuhan. Maka dia sanggup memberikan segala yang tidak engkau pernah pikirkan. Katakan amin. Ya. Ayat 17, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit. Dan Alkitab berkata dia datang dari sorga, jadi dia tahu jalan ke sorga, amin. Dialah Tuhan yang benar, dia pernah mati dan dibangkitkan. Karena itu jangan takut, termasuk jangan takut mati, katakan. Ada di sini yang masih takut mati? Berapa banyak yang tidak takut mati, angkat tangan. Yang sudah siap mati, angkat tangan. Saya tanya yang siap bukan yang mau mati. Beda ya. Antara yang siap dan yang mau. Di Jakarta itu ya, orang itu kalau siap mati mereka beli tanah di San Diego Hills. Itu adalah tempat pemakaman elit orang kaya. Satu lubang bisa 1 M. Iya.
Satu kali saya pergi di sana, diundang untuk mendoakan satu pemakaman. Lalu teman saya di samping saya, orang kaya, dia bilang, "Bu, saya satu keluarga sudah punya lobang loh di sini, 5. Saya, suami, anak 3. Terus saya tanya, "Jadi ibu kapan masuk lobang?" Dia bilang, "Ih, dalam nama Yesus, ibu jangan ngomong begitu. Ibu, kalau orang sudah beli lobang berarti siap masuk lobang. Saya enggak mau beli lobang. Itu uang 1 M pilih buat bangun gereja di desa kan? Daripada buat beli lobang 1 M, 1 orang 5. Apalagi kalau daerahnya itu naik ke atas puncak-puncak begitu, pemandangannya bagus, itu sudah kayak di sorga. Itu bisa sampai 2,5 M di Indonesia. Orang mempersiapkan kematian dengan kubur yang mahal. Ya, jadi saya bilang kalau sudah siap beli lobang berarti siap masuk. Ternyata pas saya tanya dia bilang belum. Lah kalau ibu belum siap masuk lobang ngapain beli lobang? Mending uang itu dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Lah kan saya harus mempersiapkan mati. Ibu mempersiapkan mati itu bertobat. Buang kepahitan, ampuni yang bersalah. Jangan hidup bermusuhan terus. Amin, saudara. Jemaat tidak boleh bermusuhan terus, apalagi pendeta. Dilarang pendeta bermusuhan terus. Ya, apalagi kalau orang bermusuhan ngajak-ngajak supaya orang lain juga ikut memusuhi musuhnya. Itu yang berdosa. Saudara, jangan saudara ya. Kita ini hidup damai itu paling enak. Orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup damai. Amin. Berdamai dengan semua orang. Kalau ada satu musuh itu sudah banyak. Jangan diperbanyak lagi musuh. Orang lain yang gak dimusuhi suruh ikut-ikutan musuh lagi. Jangan saudara, kita ini cari perkenanan Tuhan. Hidup mau sampai berapa lama sih? Mau pahit-pahit terus. Hidup ini sudah pahit. Apalagi kau tambah dengan minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, tambah pahit hidup. Sudahlah ya, berdamai. Kita harus mempersiapkan diri karena kemarin Pak Luka cerita, loh saudara nggak tahu habis makan malam tidur dipanggil Tuhan. Sebenarnya itu mati paling enak sih. Tapi kan yang syok yang ditinggal kan. Nggak ada pesan, apalagi kalau belum kasih tahu PIN ATM. Nah itu. Ingat ya, PIN ATM. Masuk tahun 2023. Tadi malam ada bapak-bapak yang bilang, "Sudah Bu, saya sudah kasih ATM ke istri saya. PIN-nya sudah apa belum?" Jangan cuma ATM-nya, yang penting PIN-nya loh. Ya. Saudara, dikatakan dia pernah bangkit dari kematian dan dikatakan ia kepala tubuh jemaat ya. Ia memperdamaikan ayat 20, ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Wow, bayangkan loh. Ya, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Juga kamu, baca sama-sama ini ayat ya, terakhir. Saya undang para imam musik maju ke depan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, kita ini dulu jauh dari Tuhan, kita ini dulu memusuhi Dia dari pikiran dan hati kita. Yang nyata dari apa? Perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang lewat kedatangan Yesus ke dunia, kita diperdamaikan. Dan dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Tapi Tuhan mendamaikan kita dengan Dia. Karena itu mari kita berjuang, dikatakan.
kamu harus tetap bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapanmu kepada ini.